Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pembahasan nahwu kita dari kitab At-Tuhfatus Tsaniyah bi Syarhil Muqaddimah Al-Ajurrumiyah bi Qawaidi An-Nahwi wal I'rab. Kita lanjutkan pembahasan nahwu dari kitab Tuhfatus Tsaniyah yang merupakan syarah dari Muqaddimah Al-Ajurrumiyah, yang mana kitab ini disusun oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan baru, yaitu tentang al-i'rab. Baik. Jadi setelah sebelumnya kita membahas apa yang dimaksud dengan al-kalam, pembagian al-kalam, kemudian tanda-tanda dari masing-masing al-kalam, maka sekarang kita masuk ke sesuatu yang benar-benar baru, yang tidak ada hubungannya dengan pembahasan kalam kemarin, yaitu pembahasan tentang al-i'rab. Jadi seolah-olah pembahasan al-i'rab ini terpisah dari pembahasan sebelumnya, ya, karena ini benar-benar pembahasan yang baru sekali. Maka bisa kita katakan kita sekarang sedang memasuki poin atau bagian kedua dari kitab ini, bagian kedua dari kitab Al-Ajurrumiyah. Taib, kalau yang pakai PDF silakan buka di halaman 15. Qala babul i'rabi. Qala di sini maksudnya qala Ibnu Ajurrum. Ibnu Ajurrum mengatakan babul i'rab, ini judulnya. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan au taqdiran. I'rab pengertiannya adalah taghyir, perubahan. Awakhir, awakhir itu jamak dari akhir. Perubahan akhir-akhir al-kalim. Al-kalim itu jamak dari kalam. Ya, liikhtilafil awamil. Kok bisa berubah akhir-akhirnya? Berubah akhir di sini maksudnya adalah harokat, ya, karena hanya harokat saja yang bisa berubah. Kalau perubahan huruf itu tugasnya ilmu sharaf, ya. Ya, itu yang kita kenal dengan nama tasrif, perubahan huruf itu. Kalau perubahan harokat itu i'rab. Jadi perubahan harokat akhir dari suatu kata, liikhtilafil awamil, karena ikhtilaf, berbeda-bedanya awamil, faktor-faktor ad-dakhilah 'alaiha, yang memasukinya. Ya, kalau kita katakan yang memasukinya, maksudnya ada di kata sebelum kata tersebut. Lafzan au taqdiran. Ya, secara lafaz atau secara takdir, muqaddar maksudnya. Nah, sekarang maksudnya lafzan di sini apanya? Perubahannya. Ya, jadi perubahan itu ada perubahan yang sifatnya lafzon, ada juga yang sifatnya takdiran. Perubahan yang sifatnya lafzon itu yang bisa terlihat, ada dhamma, ada fathah, ada kasrah, itu bisa tunjuk begitu. Tapi kalau takdiran tidak kelihatan dia, ya, yang kita kenal dengan muqaddar, ya, i'rab muqaddar. Baik. Wa aqulu, maka sekarang di sini, ya, Syekh pensyarah mengatakan wa aqulu, dan saya katakan, syarahnya maksudnya. Al-i'rabu lahu ma'nayan. I'rab itu berarti dua maknanya, ada dua maknanya. Ahaduhuma lugawiyyun wal akharu istilahiyun. Ada namanya i'rab lugawi dan ada namanya i'rab istilahi. Amma ma'nahu fil lughah, ya, adapun maknanya dalam bahasa yang disebut dengan i'rab itu adalah al-izharu wal ibanah. Izhar artinya menampakkan, penampakan. Wal ibanah itu juga al ibanah, menjelaskan, ya, dari kata bayin. Bayin artinya jelas. Taqulu a'rabtu amma fi nafsi idza abantahu wa adhartahu. A'raba yu'ribu, ya, artinya di sini menampakkan, mengekspresikan, menjelaskan amma, apa-apa yang ada di dalam diri saya. Baik. Jadi kalau kita katakan a'rabtu amma fi nafsi, itu artinya saya menampakkan, mengekspresikan apa yang ada di dalam diri saya. Idza abantahu abana yubinu ibanatan, azhara yuzhiru izharan, ya, a'raba yu'ribu i'raban. Wa amma ma'nahu fil istilah fahuwa ma dzakarahul muallifu biqaulihi taghyiru awakhiril kalimi ila akhirih. Nah, jadi ini secara lugatan.
makna i'rab secara lugatan adalah menampakkan atau menjelaskan. Itulah kenapa kalau kita mengi'rab sepanjang apapun itu tidak masalah, ya, sespesifik apapun itu tidak masalah, karena memang tujuan dari i'rab itu adalah untuk menjelaskan, ya. Tapi kata i'rab ini ya sering kita dengarkan, coba antum i'rab ini. Tapi pengertian i'rab di sini apa? Perubahan artinya, ya. Jadi ada dua makna sebenarnya kalau kita katakan i'rab. Jadi i'rab itu bisa bermakna perbuatan menjelaskan, bisa juga keadaan berubahnya harokat itu. Ngerti bedanya ya? Nah, jadi itu dua, kadang ketuker, kadang orang bingung di sini, ya. Ini kata ini, ya, sedang terjadi i'rab di situ. Terjadi i'rab maksudnya terjadi perubahan kata. Fulan ditugaskan untuk mengi'rab oleh gurunya. Beda lagi di situ. Ditugaskan untuk menjelaskan perubahan tersebut maksudnya. Nah, jadi terkadang i'rab itu bermakna fi'il, bermakna juga keadaan, ya, keadaan kalam. Baik. Adapun yang dimaksudkan secara istilah di sini adalah keadaannya, ya, yaitu tagyir, perubahan, ya, awakhiril kalim. Wal maksudu min tagyiri awakhiril kalim, tagyiru ahwali awakhiril kalim. Perubahan awakhir maksudnya perubahan keadaannya, ya, bukan berarti huruf terakhirnya itu berubah, bukan, ya, karena yang berubah itu adalah keadaannya saja, ya, dari rafa, nasab dan jarnya itu. Wala yuqalu, dan tentu itu nggak masuk di akal, an yuroda tagyiru nafsil awakhir, nggak masuk di akal kalau yang dimaksudkan di sini adalah perubahan nafsil awakhir, zatnya, perubahan zat awakhir itu. Fa inna akhiral kalimati nafsahu la yataghayyar. Karena akhir dari suatu kata itu sendiri nggak mungkin berubah, ya, tetap akan begitu. Muhammadun, ya, dal di situ nggak mungkin berubah, tetap dia akan seperti itu, ya. Jadi perubahan yang kita maksudkan bukan perubahan huruf itu, tapi perubahan keadaannya. Dan keadaan dalam bahasa Arab itu ya bisa rafa, nasab dan seterusnya. Wa tagyiru ahwali awakhiril kalimati ibaratun an tahawuliha minar raf'i ilan nasbi awil jarri. Dan yang maksud dengan perubahan keadaan akhir kata itu adalah perubahan, ya, perpindahan. Tahawul itu perpindahan, ya, dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, dari rafa kepada nasab kepada jar. Ya, jadi kalau antum ketemu kata ibaratun an itu berarti masuk ke pengertian di situ. Ya, kalau dikatakan at-tauhid ibaratun an al-ibadati lillahi wahdah. Nah, ini berarti sedang menyebutkan ta'rif di situ. Baik. Jadi yang dimaksud dengan perubahan keadaan akhir kata itu adalah, ya, perpindahan atau perubahan dari rafa ke nasab atau ke jar. Tagyir dengan tahawul itu kurang lebih sama. Tagyir itu misalkan air berubah warna jadi coklat, itu tagyir. Kalau tahawul itu ada perpindahan tempat biasanya. Ada perpindahan tempat atau perpindahan posisi. Ya, antum memindahkan barang dari atas ke bawah atau sebaliknya, itu namanya tahawul. Baik. Hakikatan au hukman. Hakikatan au hukman ini makna dari, ya, lafzon au takdiron tadi. Hakikatan itu lafzon maksudnya. Hukman itu takdiron. Hakikatan maksudnya dari lafaznya sudah kelihatan. Au hukman, ya, secara hukum doang dia berubah gitu, ya. Wa yakunu hadza tahawulu bisababi taghyiril awamil. Jadi yang namanya i'rab itu tidak bisa kita hanya berpatokan kepada harokat. Ya, i'rab tidak bisa berpatokan hanya kepada harokat. Kalau kita berpatokan kepada harokat, bagaimana kalau, ya, isim-isim yang berakhiran isim alif maksurah, Musa misalkan, nggak ada harokatnya di situ. Nah, maka kalau ada orang bertanya kepada antum, akhi, i'rab kata Musa, ya nggak bisa kita i'rab kata Musa, karena antum belum tempatkan di dalam kalimat. Ya, kalau tempatkan ja'a Musa baru bisa. Ya, baik. Wa yakunu hadza tahawul bisababi taghyiril awamil, dan perubahan ini nggak mungkin serta-merta terjadi, ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Yaitu perubahan awamil. Awamil itu bahasa yang paling dekat di bahasa Indonesia itu faktor, ya. Sesuatu yang merubahnya. Ya, misalkan air, ya, kita masukkan kopi, berubah warna jadi hitam, jadi coklat, ya. Jadi kopi itulah awamil. Analoginya seperti itu.
Sebab boleh sih. Ya. Sebab boleh, ya. Tapi namanya sebab itu pasti akan menimbulkan pengaruh, ya kan? Ada pengaruhnya. Tapi kalau kayak isi maksur tadi nggak ada pengaruhnya dari sisi harokatnya, ya, itu dia. Baik. Jadi bisa babi taghyiril awamil min amilin yaqtadir raf'a 'alal fa'iliyah au nahwiha. Ya, contohnya ada amil yang mengharuskan rafa karena sebagai fa'il. Nah, ini namanya rafa 'alal fa'iliyah, sebagai fa'il, ya. Au nahwiha, atau rafa karena sebagai isim kana misalkan, ya. Ila akhir yaqtadi an-nasba, ya. Ada juga yang lain yang mengharuskan nasab, yang tadi itu artinya ya konsekuensinya harus begitu gitu, mengharuskan begitu. Nah, jadi ada amil yang lain yang akhar yang mengharuskan nasab alal maf'uliyah. Ya, kalau nasab itu maf'uliyah dia, karena maf'ulun bihi selalu mansub au nahwiha, atau yang semisalnya khabar kana misalkan. Wa halum majarra dan seterusnya, ya. Matalan idza qulta hadara Muhammadun fa Muhammadun marfu'un li'annahu ma'mulun li'amilin yaqtadir raf'a 'alal fa'iliyah. Maka kata Muhammadun di sini dihukumi marfu. Ini i'rabnya namanya marfu itu. Kenapa? Karena dia menjadi ma'mul, jadi objek, jadi korban dari suatu amil. Ya, amilnya mana di sini? Bukan hadoro. Ya, ini jangan dipahami, ya. Amil itu nggak selamanya kelihatan. Ya, nggak selamanya kelihatan. Posisinya sebagai fa'il itulah amilnya. Makanya kita kenal dengan istilah al-fa'iliyah, gitu. Ya. Kalau bahasa gampangnya ketika orang ditanya Muhammadun kenapa antum rafa'kan? Li'annahu fa'il biasanya kan? Li'annahu fa'il. Sebenarnya ya, jawaban lengkapnya Muhammadun kenapa marfu? Li'annahu ma'mulun li'amilin yaqtadir rafa' 'alal fa'iliyah. Ya, kalau kita mau lebih bahasa sulitnya lah gitu ya, maka ini dia jawabannya. Baik. Wa hadzal amil huwa hadoro. Dikatakan di sini hadoro memang amilnya, ya. Tapi hadoro itu ya tidak ada istilahnya dia memarfukan atau sebagainya. Karena memang hadoro itu dia butuh kepada ya, adanya fa'il. Jadi sebenarnya bukan dia penyebab Muhammadun itu menjadi dhamma, posisinya gitu. Posisi Muhammadun datang setelah hadoro itu yang mengharuskan dia. Fa in qulta ra'aita Muhammadan taghayyara halu akhir Muhammadun ila an-nasab. Yang tadinya Muhammadun sekarang menjadi Muhammadan. Kenapa? Li taghayyuril amili bi amilin akhar yaqtadi nasba wa huwa ra'aitu. Fa idza qulta hadaitu bi Muhammadin, ya, taghayyara halu akhirih ya, ilal jarri, ya, taghayyuril amil bi amilin akhar yaqtadi al jarra wa huwa al ba'. Wa idza ta'ammalta fi hadhil amsilati dhahara laka anna akhiral kalimah wa huwa dalu min Muhammad, ya. Kalau kita perhatikan, kalau antum perhatikan, ya, ta'ammal tadi, perhatikan, ya. Kalau antum perhatikan contoh-contoh itu, contoh-contoh yang dibuat di atas tadi, ya, hadara Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, dan seterusnya itu, contoh-contoh itu bisa kita lihat bahwasanya akhir kata dari kata Muhammad itu yaitu huruf dal, ad-dal di situ maksudnya huruf dal dari kata Muhammad, lam yataghayyar, nggak berubah huruf dal ini menjadi sin atau ro, nggak berubah, tetap dia. Wa annal ladzi taghayyara huwa ahwalu akhiriha, tapi yang berubah itu keadaan akhirnya. Fa innaka tarahu marfu'an fil misalil awal, ya. Di contoh pertama kita lihat dia marfu, keadaan yang namanya marfu itu, ya. Wa mansuban fil misalis tsani wa majruran fil misalis tsalis. Wa hadha at-taghyiru min halatir raf'i ila halatin nasbi ila halatil jarri huwa al-i'rabu indal muallif wa man dhahaba madhhabahu. Ya, inilah yang dimaksud dengan i'rab menurut Ibnu Al-Jurum dan orang-orang yang mengikuti metode beliau, orang-orang yang mengikuti mazhab dalam nahwunya. Ya, apa maksudnya dhahaba madhhabahu, ya? Wa hadhil harakatus salas allati hiya ar-raf'u wan nasbu wal jarru hiya alamatun wa amaratun 'alal i'rab. Ya, dan harokat yang tiga itu yaitu ya harokat fathah, harokat dhamma, fathah, kasrah, ya,
ya, itu harokat namanya. Dan harokat ini merupakan tanda dari i'rab tadi. Makanya kalau kita jelasin ke orang, rafa itu nama perubahannya, begitu. Ya, kayak tembok warnanya putih, kita cat dengan warna kuning, menguning jadinya. Nah, menguning itulah rafa nasab, kayak gitulah. Ya. Jadi kita gunakan istilah rafa nasab ini untuk menunjukkan perubahan kemana dia, menjadi apa dia. Nah, kemudian apa bedanya dengan istilah marfu, mansub, dan majrur? Marfu itu wazannya isim maf'ul kan, marfu'un. Maka kita gunakan kalau ada objeknya. Misalkan kita katakan Muhammadun marfu'un. Nggak boleh antum mengatakan dalam keadaan marfu, kurang tepat sebenarnya. Antum mengatakan dalam keadaan rafa. Ya, wa alamatu raf'ihi antum mengatakan gitu ya, i'rab kan, bukan wa alamatu marfu'ihi. Karena kalau antum mengatakan wa alamatu marfu'ihi harus ada objeknya di situ. Isim maf'ul kan salah satu dari al-awsaf itu kan. Al-awsaf itu. Jadi dia harus sebagai kata sifat. Yang namanya kata sifat butuh kepada adanya objek. Ya, kalau antum mengatakan wa alamatu marfu'ihi, mana objeknya di situ? Enggak ada. Ya, jadi tidak bisa. Jadi yang namanya rafa nasab ini dia sebagai alamah atau amarah alal i'rab. Wa mislu al-ismu fi dzalika al-fi'lul mudhari, ya. Wa mislu al-ismi fi dzalika al-fi'lul mudhari. Itu cara bacanya ya. Wa mislul ismi fi dzalik, al-fi'lul mudhari. Ini mubtada'nya, mubtada' muakhar ya. Jadi yang semisal dengan isim dalam masalah i'rab ini, dzalik di sini kembalinya ke i'rab, yaitu fi'lul mudhari. Fala qulta yusafiru Ibrahimu, yusafir di sini fi'il mudhari. Fayusafiru fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi min amilin yaqtadi nasbahu au amilin yaqtadi jazmahu. Jadi fi'il mudhari ini kita hukumi sama dia kelakuannya seperti isim. Ya, kalau fi'il madi sama fi'il amr kan mabni ya. Baik. Litajarrudihi min amilin yaqtadi nasbahu au amilin yaqtadi jazmahu. Fa idza qulta lan yusafira Ibrahimu taghayyara halu yusafir min ar-raf'i ila an-nasbi li taghayyuril amil bi amilin akhar yaqtadi nasbahu wa huwa lan an-nasibah. Fa idza qulta lam yusafir, ya. Fa idza qulta lam yusafir Ibrahim taghayyara halu yusafir min ar-raf'i aw an-nasbi ila al-jazmi li taghayyuril amil bi amilin akhar yaqtadi jazmahu wa huwa lam. Ya, tetapi tetap kita katakan hukum asal dari suatu kata itu adalah rafa, ya. Nah, jadi asal kata itu adalah rafa, ya. Maksudnya kata di sini adalah isim dan fi'il mudhari. Wa'lam anna hadza taghayyura, perhatikan bedanya taghayyur sama taghyir ya. Taghayyur itu perubahan. Ya, taghyir itu merubah. Jadi antum yang merubah, perbuatan antum itu namanya taghyir. Ya, kondisi dia berubah itu namanya taghayyur. Ya. Taghayyur. Jadi kalau taghyir itu masdar ghayyar yughayyiru. Fa'ala fa'ilu. Kalau di sini cuma satu ya-nya, berarti bacanya taghayyur. Ya. Nah, jadi taghayyur ini yang qasimu ila qismain labziyun wa taqdiriyun. Ada taghayyur secara lafaznya, ada taghayyur secara takdirnya, secara hukum. Fa ammal lafzi fa huwa la yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Kama ra'aita fi harakatid dal min Muhammad wa harakatir ra min yusafir. Ini pengertian yang bagus sekali di sini. Ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Kita mengartikannya dari kata mani'unnya. Yang tidak ada mani', penghalang, menghalangi kita untuk mengucapkannya. Ya, tidak ada penghalang yang menghalangi kita untuk mengucapkan harokat akhirnya itu. Contohnya harokat di kata Muhammadun itu. Kan tidak ada yang menghalangi kita untuk membaca menjadi dhammah. Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan, yusafiru, yusafiru, yusafir. Ya. Adapun takdiri bahwa ma yamna'u minat talaffudzi bihi mani'un. Ya, kalau i'rab takdiri, ya, perubahan yang takdiri itu ada yang menghalangi, ada penghalang yang menghalangi kita untuk talaffuz bihi, untuk melafazkannya, untuk mengucapkannya. Nah, apa penghalang-penghalang itu? Penghalang itu yang kita kenal dengan istilah al-mawani itu, ya. Mana amin zuhuriha
at-ta'adzur was-siqal wa ya al-munasabah. Ya, at-ta'adzur itu ya, mana min zuhur at-ta'adzur itu dalam isim apa? Maksur ya. Isim maksur. As-siqal itu dalam mangkus ya, al-mangkus. Kemudian munasabah itu dalam mudhaf ila ya'il mutakallim ya, yang ada ya mutakallimnya ya. Contohnya jaa abi ya. Jadi itu mana amin zuhuriha istighalul mahal bil harokah al munasibah ya, bahasa kita bahasa gampangnya munasabah. Contohnya yad'u al fata wal qadi wa gulami. Nah, di sini al fata di sini dia i'rabnya ya takdiri karena tidak ada kelihatan perubahannya. Al fata entah dia rafa nasab atau jar ya tetap al fata. Ya, maka gimana kita tahu adanya perubahan itu? Ya, jadi nggak bisa kita melihat hanya dari harokat saja. Makanya i'rab itu ya, di antara kesalahan yang sering terjadi adalah ketika mengajarkan i'rab ya, sering sekali kita mencontohkan dengan perubahan harokat. Jarang kita bawakan contoh seperti ini, isim maksur ini ya, padahal penting juga dikasih tahu ya. Hanya saja mungkin pertimbangannya agak menimbulkan pertanyaan lagi gitu, takutnya seperti itu. Fayada'u marfu'un litajarrudihi minan nasib wal jazim wal fata marfu'un likaunihi fa'ilan. Nah, lihat di situ marfu'un likaunihi fa'ilan. Marfu karena dia sebagai fa'il, berarti posisinya itu menyebabkan dia marfu. Karena yada'u nggak bisa menyebabkan nggak bisa menjadi amil di situ. Wal qadi wa gulami marfu'ani li'annahuma ma'tufani 'alal fa'ilil marfu'. Ma'tuf mereka karena ada waw di situ. Ya. Walakin ad-dhammah la tadhhar fi awakhir hadil kalimat. Dhammahnya nggak muncul, padahal kan dhammah itu tanda rafa. Ya. Kalau kita katakan terjadi i'rab di sini, naam terjadi i'rab. I'rab artinya perubahan. Lantas di sini apanya yang berubah? Gitu kan pertanyaannya. Maka kita katakan, ketahuilah akhi, perubahan itu tidak selalu tampak. Ya, perubahan yang tampak itu namanya i'rab lafzi. Ya, perubahan yang nggak tampak itu namanya i'rab takdiri. Baik. Jadi dhammahnya tidak tampak di sini. Li ta'adzuriha fi al-fata wa siqaliha fi yad'u wa fil qadi ya, wa li ajli munasabati ya'il mutakallim fi gulami fatakunu ad-dhammah ya, muqaddaratan ala akhiril kalimah mana min zuhuriha at-ta'azzuru aw as-siqalu aw ishtighalul mahalli bi harakatil munasibati. Ya, jadi ini yang kita kenal dengan al-mawani as-salasah itu. Penghalang yang 3. Penghalang itu maksudnya ya menghalangi kita untuk melafazkan harokat itu. Karena kalau kita maksa untuk melafazkannya kacau jadinya. Ya pata'u misalkan, ya nggak mungkin bisa. Ya jadinya jadi kata yang lain jadinya gitu. Ya tidak bisa kita paksa. Wa taqulu lan yardal fata wal qadi wa gulami wa taqulu innal fata wa gulami la faizani wa taqulu marartu bil fata ya wa gulami wal qadi. Tidak ada perubahan yang berarti di situ, begitu-begitu aja ya. Baik. Fama kana akhiruhu alifan lazimatan tuqaddaru alaihi jami'ul harakati lit ta'azzur ya. Di sini ya sekarang beliau akan menyinggung sedikit masalah ya, apa namanya di sini beliau akan menyinggung sedikit masalah mawani itu ya, i'rab isim maksur, isim mangkus dan misalnya. Baik. Jadi suatu kata kalau akhirannya adalah alif lazimah ya, fokus di kata alif lazimah di sini ya, maka ya, semua harokatnya itu dihukumi muqaddarah. Ini yang disebut dengan wa yusamma alismu al-muntahi bil alif ya, maksuron. Ini kita kenal dengan nama isim maksur. Contohnya al-fata wal asa wal hija wal roha wal ridha. Nah, ini contoh-contoh isim maksur. Jadi jangan kita katakan alif maksuroh, kurang tepat juga karena ada yang tegak juga. Ya, contohnya al-asa. Jadi kita katakan alif lazimah agar alif maksuroh juga masuk di situ. Itu dia. Jadi lazimah artinya harus, memang harus ada dia di situ. Kalau tidak, maka dia akan bermakna lain nantinya. Ya, al-fata misalkan, kalau nggak ada alif maksurah itu, ya nggak ada mananya, nggak mungkin hanya 2 huruf doang. Gitu. Makanya dinamakan
lazimah. Wa makana akhiruhu ya'an lazimatan tuqaddaru alaihi dhammatu wal kasratu listiqal. Ya, wa yusamma ismul muntahi bil ya manqusan. Ya, kalau yang diakhiri dengan ya lazimah, ya maka ya i'rabnya dengan dhammah dan kasrah saja listiqal. Tapi kalau fathah kan bisa dia muncul ya. Ya sudah pernah kita bahas ini. Ya, ini disebut dengan isim manqus ya. Ra'aitu al-qadiyah. Nah, di situ dia kan i'rabnya zahirah, di situ dia fathah zahirah. Makanya dikatakan tadi ya, kalau pakai ya lazimah itu atau isim manqus, dia muqaddarahnya dengan dhammah dan kasrah saja. Nah, ini sudah masih ingat ya pembahasannya. Wa tadharu alaihi al-fathah li khiffatiha. Kenapa fathahnya tidak dimuqaddarahkan? Ya, karena fathah itu khiffah, khafif. Ya, karena keringanannya, karena ringan penyebutannya. Al-qadiyah, ad-da'iyah, ya. Coba antum katakan ad-da'i, susah. Ad-da'i, kalau sebelumnya kasroh, kemudian kasroh lagi susah. Ya. Jadi yang paling gampang itu kalau fathah kemudian kasroh. Ya, kasroh kemudian fathah begitu. Tapi kalau kasroh dan ya, kasroh itu susah. Kalau fathah gampang. Ya, fataha enak nyebutinnya. Baik, contohnya al-qadi, wad-da'i, wal-ghazi, was-sa'i, wal-ati, war-rami. Wa ma kana mudhafan ila ya'il mutakallim tuqaddaru 'alaihi al-harakatu kulluha lil munasabah. Ini juga yang mudhaf kepada ya mutakallim, dia muqaddarah juga dengan ya apa namanya? Harokatnya semuanya. Ya, jadi pengecualiannya hanya di isim mangkus saja tadi. Nah, contohnya gulami, ya i'rab muqaddarah, wa kitabi, wa sadiqi, ya, wa abi, wa ustadi. Baik. Wa yuqabilul i'raba al-bina'a. Sekarang kita masuk lawan dari i'rab, yaitu al-bina. Kalau i'rab dari situ diambil kata mu'rab, kalau al-bina dari sini diambil kata mabni. Jadi kalau antum katakan mu'rab itu sama seperti antum mengatakan marfu, harus ada objeknya. Karena mu'rab isim maf'ul. Ya. Ya, jadi antum harus ada objeknya. Ini mu'rab dia, boleh. Ya, ini mabni dia, boleh. Ya, tapi kalau antum mengatakan kalau keadaan suatu isim dalam kondisi mabni, salah, keliru. Atau kadang kondisi bina, katakan. Ya, dalam kondisi bina dia. Wa yattadihu kullu wahidin minhuma tamamal ittidahi bisababi bayanil akhar. Ya. Ya. Dan kenapa Ibnu Ajurum tidak menyebutkan al-bina di dalam matannya? Karena ya, satu dari dua jenis ini, al-i'rab dan al-bina ini, ya, akan sempurna maknanya dengan menjelaskan makna yang satunya. Analoginya, kalau antum mau tahu apa itu terang, pelajari aja apa itu gelap, gitu. Kalau antum mau tahu apa itu mabni, pelajari saja apa yang mu'rab. Ya, gitu maksudnya. Jadi dengan antum tahu i'rab itu apa, antum secara tidak langsung juga tahu apa itu bina. Wa qad tarakal muallif bayanal bina. Makanya muallif di sini meninggalkan atau tidak menyebutkan penjelasan tentang al-bina. Wa nahnu nubayyinuhu laka ala tariqatil lati bayanna bihal i'rab. Maka kemudian kata Syekh di sini, ya, sekarang kita akan jelaskan kepada antum sebagaimana kita jelaskan tentang i'rab tadi. Jadi bisa kita kebut dikit ini. Lil bina'i maknayani ahaduhuma lugawiyyun wal akharu istilahiyun. Fa amma maknahu fil lughah, ini sama dengan i'rab tadi berarti. Ada lugatan dan istilahannya. Fa amma maknahu fil lughah fa huwa ibaratun an wad'i syai'in ala syai'in. Ya, dari kata banaya bani. Banaya beniati membangun. Membangun itu kan meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Bayangkan aja orang lagi nyusun batu bata gitu. Ya. Ala jihatin yuradu bihas subutu wal luzum. Kalau antum dengar kata bina itu atau dengar kata mabni, yang terbayang di kepala kita ada sesuatu yang kokoh. Ya, makanya mabni dikatakan mabni karena dia subut, ya, pasti, tetap, luzum, nggak bergerak ya. Nah, maka dikatakan mabni. Ya. Wa amma ma'nahu fil istilah fahuwa luzumu akhiril kalimah halatan wahidatan. Secara istilah ilmu nahwu, yang dimaksud dengan bina itu adalah luzum, tetapnya akhir suatu kata dalam satu kondisi saja. Ya, li ghairi amilin wala tilalin. Ya, bukan karena adanya amil. Ya, bukan karena adanya amil, kan ada juga
ya, yang kata itu berubah menjadi kasroh karena amil kan. Misalkan fil baiti, boleh nggak menjadi fil baita? Nggak boleh. Oh, berarti mabni ini fil baiti, nggak begitu. Ya, jadi kalau fil baiti itu perubahannya karena amil. Ya, kalau mabni itu perubahannya tanpa ada amil, dia sudah memang begitunya. Wala tilal, bukan karena ada illahnya, ya, bukan ada sebabnya gitu. Adanya huruf illah misalkan, tidak. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Wadzalika kaluzumi kam waman as-sukun. Contohnya kam, man itu tetap berharokat sukun. Haula'i wa hadzami wa amsi al-kasra, ya. Kaluzumi mundu wa haitsu ad-dhamma wa kaluzumi aina wa kaifa al-fatha. Wa min hadzal idahi ta'lam anna alqabal bina'i arba'ah. Ya, maka dari sini bisa kita lihat berarti tanda bina itu ada 4. Yaitu ya semua harokat itu ditambah sukun, sukun, kasrah, dhamma dan fathah. Wa ba'da bayani kulli hadhil asya'i la ta'suru 'alaika ma'rifatul mu'rab wal mabni. Sekarang kalau antum sudah paham apa itu i'rab dan mabni, apa itu i'rab dan bina, maka gampang. La ta'sur dan la tas'ub, enggak sulit bagi antum untuk mengetahui apa itu mu'rab dan mabni. Fa innal mu'rab ma taghayyara. Karena yang dimaksud dengan mu'rab adalah sesuatu yang berubah. Ini fokus di sini kata ini. Sesuatu yang berubah. Kalau i'rab tadi apa? Perubahan. Ya, perubahan sesuatu. Nah, kalau mu'rab sesuatunya yang berubah. Makanya itu tadi kita katakan mu'rab itu harus ada objeknya dulu. Karena dia adalah sesuatu yang berubah, objek yang berubah dia. Kalau i'rab itu kejadian, peristiwa. Ya. Ma taghayyara halu akhirih lafzan aw taqdiran bisababil awamil wal mabniyu ma lazima akhiruhu halatan wahidatan li ghairi amilin wala i'tilalin, bukan karena adanya amil, bukan juga karena adanya i'tilal. I'tilal itu adanya illah. Tidak ada illah apapun di situ, ya. Jadi misalkan antum tiba-tiba lampu mati, ya, pasti ada i'tilalnya, ada illahnya kenapa lampu itu mati. Ya, sesuatu perbuatan, peristiwa itu pasti ada penyebabnya. Ya, ya, jadi i'tilal itu bisa kita katakan penyebab dia menjadi sakit, gitu. Dari kata illah, illah kan artinya sakit, penyakit artinya. Ya, jelas ya. Baik. Ini dia pembahasan tentang al-i'rab dan lawannya, yaitu al-bina. Baik, silakan nanti antum kerjakan itu latihannya itu. Ada syair juga di situ. Ya, sekalian antum menambah mufradat bisa dengan melakukan mengerjakan latihan-latihan seperti ini. Nah, jadi yang paling penting itu latihan yang pertama ini, tamrin ini. Kalau as'ilah di bawahnya itu hanya untuk menguji pemahaman saja. Nah, nanti kalau antum mengajarkan kitab ini, antum bisa ya tes pemahaman murid antum dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ada sih. Ini yang pertama, ini teks yang paragraf bawah itu, walakin Amdhamatu la tazharu gitu. Itu cara kita bedakan dengan yang yang majhul saja. Tuzhiru kan saja. Itu kan filenya musafir saja. Tuzhiru. Iya, tuzhiru. Kalau tuzhiru dia maklum juga, tapi azharu yuzhiru. Kalau yang majhul Tuzharu. Azharu tuqra'u. Tuzharu, ya. Ini tidak ada itu ya. Di situ setelahnya apa? Fi awal kiri munas. Hadhil kalimati. Tentang pembahasan apa tadi ini? Yang ini, yang takdiri. Masih di i'rab ya? Masih. Takdiri. Takdiri yang. Wa amma takdiri bahwa ma yamna'u min at-talaffuzi. Bawahnya set bawah. Marfu'an li'annahuma ma'tufani 'ala al-fa'ili marfu'an walakin ad-dhammatu la tazharu fi awakhir. Mana sih? Nah, belum ketemu nih. Belum. Terakhirnya itu
biharakatil munasibati. Biharokat. Oh iya ya. Walakin ad-dhamma la tadhharu itu. Ya. Marfu'ani walakin ad-dhammatu la tadhharu. Ya. Tadhharu di sini. Ya. Kenapa kita baca tadhharu di sini? Ya. Kita melihat dari sigohnya sebenarnya di sini. Dhammah itu ya tidak muncul, ya bukan dimunculkan. Kalau kenapa nggak diartikan dimunculkan? Ya. Kenapa? Yang tidak muncul artinya dhammahnya nggak muncul gitu. Nah, bukan tidak dimunculkan. Memang ya, bisa dibaca juga begitu kan, walakin ad-dhammatu la tuzhar. Boleh kan? Ya, kan tapi biasanya kalau dalam konteks kalimat majhul itu, ini kaidahnya ya. Kalau majhul itu biasanya ya fiil dulu baru disebutkan naibul fa'ilnya. Ya, jadi la tuzharud dhammatu, begitu dia. Nah, urutannya begitu. Tapi kalau dirubah urutannya seperti di sini, isimnya duluan di depan, berarti ini bukan naibul fa'il, dia maklum berarti. Gitu dia. Nah, jadi ad-dhammatu la tazharu. Jadi sifat mausuf i'rabnya di sini. Ad-dhammah itu mausufnya, la tazharu itu sifatnya. Nah, jadi itu perhatikan nanti kalau majhul itu pasti biasanya naibul fa'ilnya ada di depannya, bukan di belakangnya seperti ini. Baik. Ini banyak terjadi juga sih sebenarnya dalam ngomong ya, dalam berbicara langsung sering terjadi pembalikan seperti ini. Sebenarnya secara kaidah kurang tepat karena kaidahnya itu naibul fa'il itu datang setelah fiilnya, fiil majhulnya. Terus ini supaya anak nggak salah paham nih, awal-awal tadi li'annahu ma'mulun li'amilin yaqtadi ar-raf'a 'ala al-fa'ili yati. Di situ bahwasanya yang menjelaskan kan hadara Muhammadun, jika engkau mengatakan bahwasanya Muhammad itu hadir, maka dia hadir, maka takdir dari Muhammad itu adalah marfu karena dia adalah ma'mul, dia objek saja, objek dari amil yang mengharuskan dia rofa gitu saja. Tapi maksudnya objek itu bukan dia sebagai kedudukannya maf'ulun bih yang itu saja sudah, bukan sebagai maf'ulun bih harus nasab gitu saja. Maksudnya gitu ya. Nah, kalau itu maf'ul istilahnya. Iya, itu kalau ini ma'mul. Sering ada gitu saja. Jadi kalau ma'mul itu sesuatu yang terkena pengaruh gitu. Ya, jadi katakan antum bekerja misalkan, apa yang antum sedang kerjakan itu ma'mul secara bahasa begitu, ya. Dan pekerjaan itu kan berbeda-beda, ya. Kalau dia mansub apa yang antum kerjakan sebagai objek, ya, maka itulah disebut maf'ul. Jadi ma'mul itu fa'il pun ma'mul namanya. Misalkan isim majrur itu ma'mul juga. Ini kalau dari kalau kita mubtadi kan ingatnya objek itu kan. Itu dia kenapa tadi ana jelaskan objek kepada antum. Ya li'annahu ma'mul, kan antum sudah belajar maf'ulun bih begitu. Nah, tapi nanti kalau antum mengejarkan ke mubtadi, antum harus gunakan istilah lain selain objek. Nah, jadi ma'mul itu bisa antum jadikan sebagai korban atau apa kayak gitu ya, yang terkena pengaruh gitu. Ya. Nah, kalau di kitab-kitab terjemah ma'mul diartikan dengan objek gitu. Jadi kalau dikatakan sebagai objek, hadara Muhammadun hadra lazim, mana objeknya kan bingung kan jadinya. Nah, gitu dia. Itu kalau diartikan dengan objek. Satu lagi saya terakhir yang ini apa tadi yang marfu dengan rofa kalau kita datangkan contoh misalnya saja. Misal apa namanya? Alam al-ustadu ad-darsa itu. Nah, yang menjadi tadi marfu'nya itu adalah keadaan si ustadznya itu satu. Iya. Keadaan si ustadz itu alal fa'iliyah itu. Alal fa'iliyah ya saja. Kalau misalnya terus keadaannya itu baru rofanya saja. Keadaannya disebut rofa. Ya. Dudukan dengan itu ya. Keadaannya itu. Ya, misalkan sekarang anak siram antum pakai air misalkan. Keadaan antum basah. Ya, keadaan antum basah. Apa yang antum merasakan? Ya. Berarti marfunya gitu. Nah, antum yang basah siapa? Antum kan objeknya. Objek maksud berarti marfu. Ya. Mungkin nggak tiba-tiba antum bilang basah. Pasti ada sesuatunya kan, gitu dia. Ya.
Nah, itu dia. Jadi keadaan apa namanya, kondisi antum sedang basah, itu berarti antum sedang menjadi korban di situ kan, dari suatu perbuatan, itu siraman itu. Ya, siraman ini rofa. Ya, kemudian setelah menimpa antum, jadinya antum disebut marfu begitu. Ya. Ya, analoginya seperti itu kurang lebih. Ya, jadi terkadang bahkan anak berapa hari yang lalu nih ditanya sama para tulab yang di Yaman itu, saat dulu antum pernah jelaskan beda antara marfu sama rofa, anda lupa, bisa antum jelaskan lagi gitu. Ya mas saya antum di situ banyak, anda bilang apa enggak nanya? Nggak di bahasa Indonesia. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar wa nahtatim bidu'a waqtal majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.